3. Di sini kami akan mempresentasikan materi hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Saya Nur Hayati. Saya Fajar Fajarudin. Saya Linda Nur Hamidah. Saya Tita Setiawati. Saya Dea Francisca Aprilian. Nah, berikut materi yang akan kami presentasikan. Pemerintah daerah dalam konteks negara kesatuan bersifat dependen terhadap pemerintah pusat. Artinya, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bisa dilepaskan dari pemerintahan pusat. Dibentuknya pemerintahan daerah di Indonesia dengan pertimbangan sejarah, situasi dan kondisi wilayah, keterbatasan pemerintah, politik, psikologis, dan tujuan pembangunan. Pemerintah pusat dalam studi ini adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam konteks Indonesia merupakan instrumen atau jalan untuk mencapai tujuan negara dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia tidak lepas dari ketegangan dan konflik. Historis perjalanan hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia semakin memperkuat studi ini, bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah perlu dikelola dengan serius, dengan sama-sama membangun kesamaan persepsi dalam beberapa bidang hubungan kewenangan, keuangan, sumber daya manusia, pengawasan, dan pembinaan. Dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah, ada beberapa faktor yang dapat mengganggu dan merusak keserasian hubungan pusat daerah. Yakni, pertama, masih terdapatnya kesenjangan dan perbedaan antara sistem hubungan pusat dan daerah yang telah digariskan secara formal dengan kenyataan di dalam pelaksanaannya. Kedua, beberapa daerah masih merasakan adanya perlakuan yang tidak adil dari pemerintahan pusat. Yang ketiga, makin rendahnya tingkat kemampuan pusat untuk memberikan subsidi kepada daerah. Hubungan pemerintahan pusat dan daerah dalam prakteknya masih menyisakan permasalahan terkait dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, kemandirian daerah, inovasi dan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, kearifan lokal, dan daya asing daerah. Indikator hubungan pemerintah pusat dan daerah. Menurut Rosidin, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah mencakup hubungan dalam bidang kewenangan, keuangan, pembinaan, dan pengawasan. Sementara itu, menurut Kalho menyimpulkan dengan dianutnya desentralisasi di Indonesia, maka terjadilah hubungan kekuasaan atau kewenangan, hubungan keuangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah-daerah otonom yang merupakan bagian dari negara. Menurut Bagirmanan, hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli. Penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah tidak boleh membongkar susunan atau struktur asli pemerintahan masyarakat bangsa Indonesia, tapi harus memelihara dan mengembangkannya. Yang kedua yaitu kebinekaan. Penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah harus berdasarkan pada kebinekaan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Wujud bangun bangsa Indonesia adalah keragaman dalam persatuan dan kesatuan dari peradaban. Yang keempat yaitu negara hukum. Dalam penjelasannya, Undang-Undang 1945 Republik Indonesia disebutkan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Maka penyelenggaraan pemerintah daerah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip permusyawaratan dalam mencapai tujuan. Indikator hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Rosidin. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah mencakup hubungan dalam bidang kewenangan, keuangan, pembinaan, dan pengawasan.
Sementara itu, Kaho menyimpulkan dengan dianutnya desentralisasi di Indonesia, maka terjadilah hubungan kekuasaan atau kewenangan, hubungan keuangan, dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah-daerah otonomi yang merupakan bagian dari negara. Berdasarkan penjelasan di atas, dalam studi ini penulis menetapkan ada beberapa indikator melihat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, yakni hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan sumber daya manusia, dan hubungan pengawasan dan pembinaan. Indikator hubungan pemerintahan pusat dan daerah tersebut dalam studi ini merupakan bidang-bidang yang perlu mendapatkan perhatian dalam membangun kesamaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam perjalanan historinya, hubungan pusat dan daerah di Indonesia pernah berada pada kutub sentralisasi, kemudian bergeser pada kutub desentralisasi, namun juga pernah mengalami stagnasi akibat kevakuman kekuasaan. Desentralisasi yang dimaksud sebagai penyerahan urusan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyerahan bidang urusan pemerintahan tertentu kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat telah menciptakan hubungan kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan bidang urusan yang telah diserahkan kepada daerah membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya, sehingga menciptakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Terlaksananya bidang urusan yang diserahkan kepada daerah membutuhkan sumber daya manusia dalam pelaksanaannya, sehingga terciptalah hubungan sumber daya manusia atau disebut dengan kepegawaian antara pemerintah pusat dan daerah. Agar urusan yang diserahkan dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan, maka memerlukan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat terhadap daerah-daerah otonom. Pengawasan dan pembinaan sebagai bentuk penegasan bahwa Indonesia berada pada negara kesatuan di mana tanggung jawab akhir atas segenap urusan pemerintah ada pada pemerintah pusat. Hubungan kewenangan. Ada 4 hal penting yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama, pendelegasian kewenangan. Yang kedua, kelulusan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, pelayanan. Dan yang keempat, wilayah tertentu. Pendelegasian kewenangan merupakan satu landasan penting dalam pelaksanaan asas desentralisasi, utamanya dalam pembentukan daerah otonom. Yang dimaksud dengan kewenangan daerah otonom dalam studi ini adalah hak dan kewajiban untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan daerah memungkinkan fungsi manajemen dapat dijalankan di tingkat daerah. Tidak ada negara yang secara utuh menerapkan sentralisasi atau desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Keduanya merupakan instrumen yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan diperlukan kebijaksanaan dalam penentuan sistem tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, urusan pemerintahan daerah terdiri dari pertama, urusan pemerintahan absolut, yakni urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah, provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Yang terakhir, urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, melaksanakan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara rinci disebutkan dalam pasal 10 ayat 1 mengenai urusan pemerintahan absolut yang merupakan seutuhnya menjadi urusan pemerintahan pusat,
meliputi politik luar negeri, yaitu perwakilan PSBB dan melakukan kerjasama. Lalu pemerintahan, yaitu presiden sebagai panglima tinggi, keamanan, yaitu komando sebagai kenyamanan warga negara, justisi, yaitu penyelenggaraan hukum dan peradilan, moneter dan fiskal nasional, yaitu kebijakan-kebijakan keuangan negara, agama, yaitu berapa agama yang diakui peraturannya. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren di dalam pasal 9 ayat 3 dijelaskan bahwa yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas: pertama, urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dari pasal 12 ayat 1, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ulang, perubahan rakyat dan kawasan perukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Yang kedua, urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pasal 12 ayat 2, meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan diatur dalam pasal 12 ayat 3, yaitu kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten atau kota di Indonesia didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum meliputi yang pertama ada pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Kemudian yang keempat ada penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, koordinasi pelaksanaan tugas antari instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Yang kedua, hubungan keuangan pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan atau ditugaskan kepada daerah. Menurut Rosidin 2010-156, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sangat menentukan kemandirian otonomi. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah keterbatasannya jumlah uang yang dimiliki daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil.
proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah Indonesia meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Yang B, pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. C, pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Dan yang D, pemberian pinjaman dana atau hibah, dana darurat, dan insentif fiskal. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah agar lebih responsif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah dalam konteks Indonesia perlu memperhatikan keseimbangan, keadilan, dan transparansi sehingga menciptakan stabilitas dan harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberikan kewajiban dan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan keuangan daerah guna kemajuan pembangunan daerah. Ketiga, hubungan sumber daya manusia. Salah satu faktor dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya dukungan sumber daya manusia sebagai penyusunan dan pelaksanaan setiap program pembangunan. Sumber daya manusia pada pemerintah daerah disebut dengan pegawai pemerintah daerah. Sistem pengelolaan sumber daya manusia pemerintah daerah dilakukan dengan bentuk integrasi sistem kepegawaian nasional maupun daerah. Berkaitan dengan kepegawaian daerah dikenal dengan istilah aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara yang selanjutnya singkat ASN adalah profesi bagi pegawai negara sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. ASN diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya. Maka seluruh pegawai pemerintah daerah adalah ASN. Kebijakan dan manajemen kepegawaian di Indonesia menggunakan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penggajian pada tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau bisa disebut juga APBN. Sedangkan gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau bisa disebut juga APBD. Keempat, hubungan pembinaan dan pengawasan. Dan konteks hubungan pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia, di mana pemerintahan pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Hubungan pembinaan dan pengawasan antara pemerintahan pusat dan daerah di dalam konteks Indonesia adalah pemerintahan pusat. Dalam hal ini presiden merupakan pegangan tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan pusat dan daerah. Selain itu juga pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintahan pusat dimaksudkan untuk memastikan sumber daya
yang ada di daerah maupun mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara merata dan optimal, hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah ditentukan oleh sistem pengawasannya. Berdasarkan sistem pengawasannya, inilah terbentuk hubungan pemerintahan dalam satu negara, yaitu HUMES 1991 4/7. Pengawasan dan pembinaan dalam konteks hubungan pemerintahan pusat dan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pembinaan dan pengawasan merupakan bentuk usaha dan proses yang dilakukan oleh pemerintahan pusat secara terancam, lalu teratur dan terarah untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat secara berkelanjutan. Kaedah yang digunakan dalam pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dilaksanakan secara bertingkat, dimulai dari materi untuk daerah, provinsi, dan gubernur. Sebagai wakil pemerintah pusat, pembinaan dan pengawasan daerah di kabupaten atau kota secara nasional, pembinaan dan pengawasan dikoordinasikan oleh menteri. Dalam konteks pengawasan yang merupakan bagian dari usaha pembinaan dapat dilakukan melalui dua bentuk, yakni pengawasan represif dan pengawasan preventif. Pengawasan represif adalah pengawasan pusat untuk menangguhkan, menunda dan atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang dibuat daerah jika diidentifikasikan bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan atau kepentingan umum. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat bersifat pencegahan agar peraturan daerah yang dibuat tidak menyimpang daerah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Menurut KHO 2012 tanggal 3 bulan 15 bulan 3 tanggal 15 di Indonesia, pengawasan dilanjutkan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut, yaitu 1. Mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Yang kedua, mengetahui kesulitan apa yang dijumpai oleh para pelaksana, sehingga dengan demikian dapat diambil langkah-langkah perbaikan di kemudian hari. Yang ketiga, mempermudah atau memperingat tugas-tugas pelaksanaan, karena para pelaksanaan tidak mungkin dapat melihat kemungkinan kesalahan yang dibuat karena kesibukan sehari-hari. Yang keempat, pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan, akan tetapi memperbaiki kesalahan. Mencari kesalahan akan tetap untuk memperbaiki kesalahan. Kesimpulan, hubungan pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, lalu pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya sang daerah, serta peningkatan daya saingan daerah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut dikembangkan prinsip musyawarah, pemerataan, keadilan dan memperhatikan kekhasan suatu daerah, sehingga sistem desentralisasi menjadi salah satu hubungan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tercapainya tujuan penggunaan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan hubungan yang serasi dan harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah yang dikembangkan atas dasar kepentingan strategis nasional dan keutuhan negara. Cukup sekian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.
för trakten alla. Fest, fest heter